Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi dengan NIM 22821 33036 kelas 4C Akuntansi Syariah akan menjelaskan materi tentang laporan arus kas, pengertian arus kas atau cash flow. Arus kas merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas kerja operasional keuangan, baik untuk perencanaan atau pelaksanaan audit maupun investasi baru dengan menggunakan cash flow sebagai aliran arus kas. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dalam PSAK nomor 2, perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode langsung dan tidak langsung. Yang akan dibahas adalah metode langsung atau direct method. Dalam metode ini, pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap tanpa melihat metode langsung mengkonversikan pos-pos laporan laba rugi dari dasar akrual ke dasar kas atau tunai. Akuntan harus mempertimbangkan perubahan akun neraca yang berhubungan dengan pos-pos di laporan laba rugi. Akun-akun yang terlibat semuanya aktiva lancar atau kewajiban jangka pendek. Laporan bertitik tolak dari penerimaan kas penjualan dan potongan pembayaran kas untuk pembelian. Beban operasi, pembayaran bunga. Perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Metode langsung menampilkan informasi yang berfaedah untuk menaksir arus kas di masa depan yang tidak dapat disajikan dengan metode tidak langsung. Untuk membuat laporan arus kas, diperlukan sumber data, laporan laba rugi tahun berjalan, dan neraca perbandingan tahun berjalan dengan neraca tahun sebelumnya. Sebagai contoh, kita akan membuat laporan arus kas. Yang pertama, laporan laba rugi. Penjualan di sini 1.580.500. Harga pokok penjualannya 957.300. Laba kotor 623.200. Beban operasi. Yang pertama, beban penyusutan 26.000. Beban operasi lainnya 329.400. Total beban operasi yang 355.400. Laba operasi 267.800. Yang pendapatan lain-lain, keuntungan atas penjualan investasi besar 12.000. Laba sebelum pajak penghasilan 279.800. Pajak penghasilan 99.200. Laba bersih 186.600. Informasi tambahan diambil dari catatan perusahaan. Yang pertama, investasi dijual seharga 132.000 tunai. Yang kedua, peralatan dan tanah diperoleh secara tunai. Yang ketiga, tidak ada penjualan peralatan selama tahun tersebut. Yang keempat, saham biasa diterbitkan dengan tunai. Yang kelima, pembayaran dividen sebesar 56.000 dengan mendebitkan akun laba ditahan. Neraca perbandingan. Pada tahun 2016 dan 2015, aktiva terdapat kas sebesar 464.100, piutang usaha 163.200, persediaan 395.000, investasi tidak ada, tanah 160.000, peralatan 695.500, akumulasi penyusutan peralatan 194.000, jumlah aktiva 1.683.800.
Kewajiban dan ekuitas terdapat hutang usaha sebesar 228.700, hutang biaya 16.500, hutang dividen 14.000, modal saham biasa nominal $10, 75.000, agio saham biasa 265.000, laba ditahan 1.084.600. Jumlah kewajiban dan ekuitasnya 1.683.800. Untuk neraca perbandingan 2015, pada aktiva kas 395.800, piutang usaha bersih 145.700, persediaan 367.900, investasi 120.000, tanah tidak ada, peralatan 575.500, akumulasi penyusutan pelaratan 168.000, jumlah aktiva 1.436.900. Kewajiban dan ekuitas hutang usaha 210.500, hutang biaya 21.400, hutang dividen 10.000, modal saham biasa nominal $10, 60.000, agio saham biasa 175.000, laba ditahan 960.000. Jumlah kewajiban dan ekuitas 1.436.900. Untuk siklus naik turunnya 68.300, 17.500, kas naik 68.300, piutang usaha naik 17.500, persediaan naik 27.100, investasi turun 120.000, tanah tetap 160.000, peralatan naik 160.000, akumulasi penyusunan peralatan berkurang turun 26.000. Kewajiban dan ekuitasnya hutang usaha naik 18.200, hutang biaya turun 4.900, hutang dividen naik 4.000, modal saham biasa nominal $10 naik 15.000, agio saham biasa naik 90.000, laba ditahan naik 124.600. Dari laporan laba rugi terlihat bahwa laba bersih setelah pajak adalah sebesar 180.600. Apabila memperhatikan kolom terakhir pada neraca perbandingan naik atau turun, ini adalah aktivitas yang terjadi dari 1 Januari sampai 31 Desember 2016. Selanjutnya laporan arus kas tahun 2016 periode berakhir pada tanggal 1 Desember 2016. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Kas diterima dari pelanggan dikurangi pembayaran kas diterima dari pelanggan 1.563.000 dikurangi pembayaran untuk supplier atau barang 966.200, pembayaran kas untuk beban operasi 334.300, pembayaran kas untuk pajak penghasilan 99.200. Dan jumlah arus kas dari aktivitas operasi 163.300. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Kas dari penjualan aktiva tetap dikurangi kas dibayar untuk pembelian aktiva tetap 280.000. Jumlah arus kas untuk aktivitas investasi 280.000. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas diterima dari penjualan saham 105.000, kas diterima dari hutang jangka panjang, kas diterima dari penjualan investasi 132.000 dikurangi 237.000, kas dibayar untuk dividen 52.000, kas dibayar untuk pelunasan hutang jangka panjang 52.000. Jumlah arus kas dari jumlah pendanaan 185.000, kenaikan atau penurunan kas 68.300, kas pada awal periode 395.800, kas pada akhir periode 464.100. Untuk penjelasannya, kas diterima dari pelanggan sama dengan penjualan ditambah penurunan piutang dikurangi kenaikan piutang. Pembayaran kas untuk supplier atau barang
Harga pokok produksi ditambah kenaikan persediaan, dikurangi penurunan persediaan, ditambah penurunan hutang usaha, dikurangi kenaikan hutang usaha. Yang ketiga, pembayaran untuk beban usaha. Beban usaha selain penyusutan ditambah penurunan hutang beban usaha, dikurangi kenaikan hutang beban usaha. Yang keempat, pembayaran untuk pajak penghasilan. Pajak penghasilan ditambah penurunan hutang PPh, dikurangi kenaikan hutang PPh. Kas dibayar untuk dividen. Dividen ditambah penurunan hutang dividen, dikurangi kenaikan hutang dividen. Sekian penjelasan mengenai materi laporan arus kas metode langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.